Pemirsa, KPK resmi menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Komisi Yudisial menyesalkan tindakan para wakil tuan itu yang mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Iwayan Eka Marta dan Bambang Setiawan tampak mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan atau janji dalam penggusuran sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Bukan hanya Wayan dan Bambang, juru sita Pengadilan Depok, Yohansa, serta sejumlah pihak swasta juga mengenakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK usai merampungkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara suap. Dalam OTT ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai 850 juta rupiah yang dibungkus dalam tas ransel dan barang bukti elektronik. KPK melakukan penahanan terhadap kelima tersangka untuk 20 hari ke depan hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang. Itu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BR selaku Head Corporate Legal PT KD. Komisi Yudisial mendukung dan mengapresiasi Komisi Anti Rasuah untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. KY menyesalkan tindakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang sudah menciderai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dengan tegas akan menerapkan prinsip zero tolerance, yang berarti tidak ada tempat bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pelayanan transaksional. Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung siap menegakkan kode etik dan mengambil tindakan keras dugaan perbuatan yang dilakukan oleh terduga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok juga telah mencederai amanat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. KY akan menindaklanjuti perkara ini dengan berkoordinasi bersama KPK dan MA untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Total barang bukti yang disita mencapai 40,5 miliar rupiah. KPK menangkap 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 3 orang merupakan pejabat Bea dan Cukai dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Usai menjalani pemeriksaan, 5 tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sementara 1 orang tersangka lainnya berstatus DPO dan masih dalam pencarian tim penyidik KPK. Ke-6 tersangka diduga telah menerima suap untuk meloloskan barang palsu atau KW masuk ke Indonesia. KPK juga telah melakukan pencekalan ke luar negeri untuk membatasi ruang gerak pelarian 1 tersangka buron. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Selain 5 tersangka, KPK juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang dan logam mulia, serta jam tangan mewah dari kediaman para tersangka dengan nilai mencapai 40,5 miliar rupiah. Yaitu berupa uang tunai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 89 miliar. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar